SMA Cibarusah itu sekolah yang tidak memiliki tanah. Dan di Jawa Barat itu ada 9 SMA yang tidak punya tanah, yang 1 digugat. Kenapa itu terjadi? Karena pejabat perencana kegiatan pemerintahnya tidak melihat skala prioritas, tidak berkuasa. Bagaimana tidak membaca skala prioritas? Hal yang tidak penting seperti alat peraga, papan tulis digital, itu menjadi prioritas. Dan itu dianggap warna kemodernan. Ini harus saya koreksi. Kemudian membangun sekolah tidak prioritas. Akhirnya ruang kelasnya tidak punya, papan digitalnya sampai sekarang banyak yang belum bisa dipasang di kabupaten kota. Kenapa kapan kita menjadi prioritas? Karena di situ fee-nya 30%. Ini terjadi. Nah, kalau seperti itu, apakah menggunakan kapur ketertinggalan? Tidak. Di Inggris, namanya Pak Bagus Mulyadi yang sekarang jadi penasehat saya, itu profesor, orang Jakarta, ngajar di Inggris, itu ngajar pakai kapur tulis. Nah, kenapa ngajar pakai kapur tulis? Ada 3 variabel. Pertama adalah guru akan mengingat apa yang akan ditulis. Yang kedua, murid akan mengingat apa yang dia baca. Bahkan dulu zaman sabak tahun 60-an itu kan ditulis kemudian dihapus. Artinya pada waktu ditulis itu dia harus bisa mengingatnya dengan kuat karena sebentar lagi dihapus. Nah, apa sih sebenarnya? Kemudian orang-orang yang sok modernis itu dan di otaknya proyek membuat sebuah desain berpikir bahwa menulis dengan kapur ketertinggalan maka harus diganti dengan papan digital. Apa istilahnya Pak Didi? Yang sekarang itu di Depok suruh saya hapus 30 miliar itu. Hah? Smartboard. Itu namanya sudah ngerti nama smartboard. Nah, kemudian dari situ smartboard itu melahirkan kemalasan elektrikal, dan elektrikal itu berbahaya bagi anak-anak yang proses pertumbuhan. Elektrikal itu berbahaya, elektrikal, mekanikal, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak yang sedang menuju pertumbuhan. Yang sedang menuju pertumbuhan dia harus manual. Karena manual itu meletakkan kerangka berpikir dalam sebuah tinta yang tertulis dari otak kirinya. Nah, ini kan harus, mindset ini harus dihentikan. Nah, sehingga saya katakan hari ini, kalau nanti SD, SMP, SMA, kemudian menulis lagi di papan tulis dengan kapur tulis, jangan dibully sebuah ketertinggalan. Justru itu adalah pembentukan karakter manusia Jawa Barat masa depan. Nah, yang variabel yang ketiga apa? Diajarkan orang untuk bekerja. Dia menghapus. Itu kan bagian dari pekerjaan. Saya dulu tuh di kelas selalu kan, dan bahkan dulu tuh lebih hebat lagi, alat penghapusnya itu dibuat oleh siswa dalam bentuk bantal, maka siswa bekerja otak kiri otak kanannya. Nah, ini dilakukan, dan waktu SD itu 2 hal yang sangat kuat dalam pikiran anak-anak itu, 1 menyanyi, 2 menulis. Maka pendidikan dasar itu hal yang harus diletakkan dalam pikiran anak-anak kita. Perbanyak di ruang kelas itu adalah menulis dan menyanyi. Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang idal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika, sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Nah, ini yang harus masuk dalam frame anak-anak masa depan. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena hari ini ada produk gagal. Yang disebut produk gagal adalah anak-anak tumbuh dalam sebuah lingkungan sekolah yang tidak punya hubungan emosional antara guru dan muridnya, tidak punya hubungan emosional antara murid dengan ruang kelasnya, tidak punya hubungan emosional dengan bangkunya, tidak ada hubungan emosional dengan mejanya,
dengan kursinya, dengan lingkungannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kaluhur tesirungan, kahandap te akaran.